di record-nya. Nggak apa-apa lah, record-nya mulai sekarang. Eee, jadi Fish Marketplace ini kayak toko online, bukan toko online juga sih, marketplace. Marketplace itu ada banyak penjual di dalamnya, kalau toko online itu cuma satu penjual. Jadi kalau marketplace kan kayak pasar nih, pasar kan banyak penjualnya, gitu. Jadi isinya cuma orang yang jualan ikan. Terus kasir online ini, ya kayak kita pencatatan kasir aja, transaksi, terus bayarnya pakai apa, terus, pengirimannya gimana. Tapi nggak ada front end-nya, cuma back end tampilan admin gitu doang, gitu. Tapi make source code yang hampir sama dengan ini. Jadi project-nya mirip-mirip, Pak. Nah ini aplikasi dropshipper-nya atau yang multi level user-nya itu, ini contoh sederhananya. Ini tampilan paling sederhana, nanti kalau adminnya itu menunya lebih banyak lagi, kira-kira kayak gitu. Terus ini bisnits.com, yang saya bikin untuk bisnits.com ini cuma 2 ya, ada Bizmart-nya untuk marketplace-nya mereka, terus ada Biztik. Biztik ini jasa pencarian logistik. Jadi kita masukin kota asal, kecamatan, tujuan, bla bla bla, nanti ada list jasa-jasa apa aja yang menawarkan pengirimannya ke sana, terus harganya berapa. Mirip kayak marketplace lah ya, tapi ini khusus logistik. Nah ini untuk project caleg, ini lumayan, saya ngerjainnya cuma sekitar 2 mingguan, tapi bisa dihargai 15 juta. Lumayan agak lebih simpel dibandingkan marketplace atau logistik kayak gini. Ini lebih simpel karena cuma CRUD, create, read, update, delete data aja, standar. Oke, langsung masuk ke kontrak belajar. Jadi di semester ini ada 4 nilai utama, yaitu ada UTS, UAS, tugas atau kuis, dan final project. UTS dan UAS itu nggak terlalu penting, makanya saya kasih 5%, 5%. Karena emang yang dikumpulin saat UTS dan UAS nanti adalah progres dari final project kalian masing-masing. Jadi kalau kalian ngerjain final project otomatis ngumpulin UTS dan UAS, makanya nggak terlalu penting. Tugas atau kuis nanti saya adakan per minggu nanti, setiap minggu atau mungkin 2 minggu sekali. Jadi di kuis apalagi itu saya akan adakan setelah perkuliahan nanti untuk review materi. Jadi kalian beneran, udah baca materinya atau enggak, atau udah praktekin atau enggak untuk praktikumnya. Tapi enggak banyak, isinya paling cuma 1 sampai 10 soal, maksimal 10 soal. Dan enggak makan waktu lebih dari 15 menit. Jadi enggak susah-susah. Nah, terus final project itu 50% dari ini. Jadi bukti kalian sudah berhasil mengikuti kelas ini lewat final project. Terus ini klasifikasi nilai standar ya, ini standar Amikom. Jadi kalau 80 itu masih B, 81 baru A, 60 itu masih C, 61 baru A, dan seterusnya. Presensi, ini di sini nggak ada nilai presensi ya, jadi saya nggak menganggap presensi itu masuk ke persentase nilai, tapi hanya untuk bahan pertimbangan dongkrak nilai. Jadi syarat kehadirannya biar nilainya bisa didongkrak itu minimal 13 kali pertemuan. Jadi harus apa ya? Bukan 12 kali karena ini 4 SKS ya. Jadi 28. Jadi 25 pertemuan, sorry. Ini karena hitungannya 2 SKS ini, grup TIK. Jadi minimal 25 kali pertemuan baru saya bisa dongkrak. Nah, jadi dongkrak itu kayak gimana? Misal kalian dapat 78, sisa 3 poin nih, nanggung buat dapat A biar 81. Ya udah, karena kalian rajin masuk, terus kuisnya ngerjain, jadi saya dongkrak ke 81. Cukup banyak juga yang semester-semester lalu saya giniin, jadi emang nilainya mereka 78, 79, ya udah saya dongkrak ke 81 gitu. Tapi
Kalau nilainya 77 mohon maaf saya nggak bisa dong, karena emang, eee, batasan batasan nurani saya sih. Itu saya cuma kasih 3 poin tambahan aja kalau rajin, tuh. Nah, ini yang paling penting buat kalian, saya biasanya ngadain, perolehan poin plus-plus ya, kayak poin keaktifan gitulah, di beberapa sesi perkuliahan. Jadi ada tantangan misal saya minta buatin aplikasi ABCD atau aplikasi apa gitu, atau mini kuis. Mini kuis itu paling cuma 5 soal gitu, atau nanti ngikutin kuis yang di akhir pertemuan. Nanti saya kasih tahu, ini selain dapat nilai, ini juga dapat poin bagi 5 orang tertinggi nilainya gitu. Nah, poin ini digunakan untuk tambahan nilai kalian. Jadi plus 5 poin di nilai akhir. Di nilai akhir. Jadi nilai akhir kalian dapatnya 76 nih, udah ngerjain UTS, UAS, final project, tugas, tapi cuma dapat 76. Ya udah, karena kalian punya 1 poin nilai, ditambahin 5, jadi 81. Jadi tadi B, 76 itu B, jadinya 81 A, gitu. Terus boleh mengakumulasi poin sebanyak-banyaknya. Jadi paling nanti nggak sering juga saya adain poinnya, jadi kalau ada kesempatan buat dapetin poin, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena pengalaman saya di semester-semester lalu, banyak yang terselamatkan dengan sistem poin. Jadi kalau kalian aktif, rajin gitu, ya saya senang juga. Terus metode perkuliahan, karena Amikom itu udah punya standar, kalau semester lalu kan Amikom masih bingung nih standar online meet atau perkuliahan online itu gimana. Kalau sekarang dia udah bikin Amikom. Jadi online meet itu minimal 30 menit. Jadi dikasih bukti ini 30 menit. Terus 30 menit online meet itu saya adakan di awal. Daripada di akhir nanti agak ribet. Karena di akhir itu kan nanti dipakai buat ngerjain kuis dan lain-lain. Jadi 30 menit online meet di awal atau lebih, tapi nanti online meet itu cuma buat share presensi sama diskusi. Ya, jadi saya nanti kalau ada materi yang ingin saya presentasikan, bukan di online meet juga sebenarnya sih, harapan saya gitu. Jadi saya lewat video YouTube biar kalian bisa replay, bisa download video YouTube-nya terus di-replay ulang kalau memang mau nyari materi atau ada kebingungan saat ngoding misalkan. Jadi saya lebih suka kayak gitu karena online meet rata-rata juga misal kalian tinggalnya di desa gitu, sinyalnya suka disconnect, nanti nggak efektif, kasihan. Tapi kalau lewat video YouTube kan kalian mungkin bisa nyari sinyal dulu gitu atau kapan malam-malam keluar itu download materinya terus dipraktekin di rumah. Itu kan bisa. Jadi gitu. Jadi online meet nanti cuma diskusi materi kebanyakan. Mana? Ada yang mau nanya? Mas Hairi Chandra ini. Enggak, bisa mute ya. Oke, lanjut. Jadi di awal perkuliahan akan di-share kode QR untuk presensinya. Terus nanti kalau kalian mau presensi manual, kayak biasa ya di grup WA, di-list aja siapa aja NIM dan nama yang mau dipresensikan. Terus di akhir pertemuan, mahasiswa wajib mengerjakan kuis atau mini kuis yang ada pada LMS kelas kita. Jadi di LMS itu saya cuma ngupload nilai, ngupload materi sama kuis-kuisnya. Karena emang di kelas kita pengerjaan kuisnya lebih enak dibandingkan pakai Google Form atau yang lainnya. Karena udah ada sistemnya, udah kita pakai aja ya. Sayang, kasihan IC udah bikin capek-capek gitu, nggak dipakai. Terus selanjutnya aturan kelas selama online meet, mic harap di mute biar nggak ricuh gitu, nggak kayak pasar beneran. Kecuali jika ingin bertanya atau menyampaikan pendapat. Jadi kalau ingin nanya langsung aja di unmute nggak apa-apa, terus langsung Pak mau nanya Pak, ya udah saya silakan untuk bertanya atau Pak mau menyampaikan saran atau pendapat tuh
atau kritikan ya silakan, nggak apa-apa. Tapi selain itu harap di-mute. Kalau saya sih nggak maksain buat kameranya diaktifkan, karena ya udah saya juga cukup ngerti kalian paling cuma dapat 50 giga kan kuotanya, kalau tiap hari video kalian diaktifin, ya lumayan juga kuotanya habis banyak. Terus maksimal presensi di 20 menit awal saat online meet. Jadi setelah 20 menit, itu saya nggak akan terima presensi, di WA group juga gitu. Setelah 20 menit yang nge-list presensi yang setelah 20 menit itu saya nggak akan terima. Jadi kalau sekarang kan jam 7 nih, berarti maksimal 7.20. Berarti kan di WA ada jamnya tuh. Berarti yang list setelah jam 7.20 itu saya nggak presensikan. Jadi yang sebelum 7.20. Oke ya, jadi maksimal presensi 20 menit. Dan terakhir harap sopan dalam forum WA group atau saat diskusi online meet. Jadi tolong jaga kesopanannya, attitude itu penting. Jadi kalian mau secerdas apapun kalau nggak ada attitude itu nggak akan kepake di dunia. Gitu. Jenis tugas saat nah, ini udah mau selesai nih. 10 menit lagi ya. Karena emang saya versi free nih. Oke. Nanti tolong kalau ini selesai teman-teman bisa rejoin nanti ya. Karena emang ini versi free. Jenis tugasnya tugas yang dibawa saat pulang dan tugas saat perkuliahan. Saat perkuliahan itu nanti ada kuis atau mini kuis atau tugas praktikum yang dikumpulkan. Tapi praktikum mungkin agak jarang nanti, mungkin paling banyak kuisnya. Tugas yang dibawa pulang itu final project. Nah, jadi final project nanti membuat web dinamis yang terkoneksi dengan database. Temanya bebas, tapi semakin unik, final project-nya semakin bagus nilai. Terus berkelompok maksimal 4 orang ya. Nanti ketika TA juga kalian maksimalnya 4 orang. Kalau prakteknya berubah. Nah, mata kuliahnya ya ini konsentrasi web development di D3MI. Jadi ada HTML, CSS, dan JavaScript di web 1 yang udah kalian pelajari di semester lalu. Nah, untuk yang sekarang web 2 itu lebih ke back-end-nya, yaitu ada PHP, terus nanti koneksiin ke database, dan pengenalan framework. Makanya kalian juga harus benar-benar belajar untuk database-nya, karena kalau kalian apa, nol di database-nya atau benar-benar nggak menguasai database, web 2 juga ini nggak jalan. Karena kuncinya juga ada di database ya. Bagi nanti setelah UTS kita lebih banyak mainan di database. Nah, web 3 ini lebih advance lagi, nanti kita akan lebih concern ke PHP framework. Kemungkinan nanti pakai Laravel. Terus JavaScript framework nanti ya dikit-dikit aja, nggak banyak juga. Untuk pengenalan aja. Nanti mungkin kita pakai Angular atau React. Terus proyek webnya pembimbingan pembuatan project dengan tujuan agar TA cepat selesai. Jadi di sini cuma isinya pembimbingan. Isinya tugas, terus direview bimbing, tugas, direview bimbing gitu. Nah, jadi yang direview di sini adalah proyek web kalian nanti buat. Nanti proyek web ini proyek yang kalian buat itu adalah proyek yang kalian kerjakan di magang biasanya. Atau proyek mandiri buat TA kalian masing-masing. Nah, dengan harapan setelah proyek web, produk web kalian itu bisa selesai dan bisa demo di sidang TA gitu. Jadi dengan cara ini sudah cukup terbukti tahun lalu ya, bulan Januari, Februari, Maret itu hampir semua mahasiswa D3MI yang angkatan 2018 itu sudah berdarah, sudah yudisium, sudah cukup terbukti. Jadi ini yang kita pelajari di semester ini, pengenalan sintaks PHP, percabangan, perulangan, array dan objek, standar ya bahasa pemrograman. Yang unik mungkin nanti ada session dan cookie. Ya. Terus setelah UTS, nanti ada koneksi ke database, upload file ke server itu gimana, upload file ke web itu gimana. Terus pengenalan framework,
ada CI, CodeIgniter, dan Laravel, dan terakhir upload web hosting ke domain, ke hosting dan domain. Dan ini semua nanti dibuat jadi project based learning. Jadi nanti kita akan buat satu mini project. Insya Allah kemungkinan sih bikin sistem keranjang belanja online sama sistem checkout-nya. Jadi ini singkat aja, PHP itu apa sih? PHP itu kepanjangan dari Hypertext Preprocessor. Jadi bahasa pemrograman server side yang disematkan dalam HTML. Jadi digabungkan dengan HTML. Jadi dia dengan PHP ini membuat HTML jadi lebih dinamis karena bisa terkoneksi ke database sama session server. Jadi gimana? Akan kita bahas lebih lanjut ketika pertemuan. Dan topik-topik lah. Nggak usah langsung belajar semuanya. File PHP itu ekstensinya .php. Kalau HTML kan .html. Jadi walaupun isinya ada HTML-nya, tetap aja ekstensinya harus .php. Biar PHP-nya bisa jalan. Kalau cuma .html, PHP-nya nggak bisa jalan. Nah, ini contoh Hello World. Terus penggunaan variabel, uniknya dia harus menggunakan tanda $. Terus kalau konstanta harus di divide. Jadi kalau PHP itu harus diawali dengan tanda ini. Lebih kurang dari tanda tanya PHP, terus diakhiri dengan tanda tanya lebih dari. Toolsnya ada text editor, browser, dan server. Jadi cukup 3 tools ini aja yang kita pakai di pemrograman web 2. Untuk PHP sendiri butuh 3 tools ini. Karena PHP itu tidak perlu di-compile kayak Java atau Python atau C++ gitu. Jadi kita cuma edit di text editor aja, misal Sublime Text atau Visual Code. Terus kita buka servernya dan kita running di browser, itu PHP-nya udah bisa jalan. Jadi tugas kalian selanjutnya, berarti ini nggak perlu join lagi ya, karena ini materinya udah selesai. Tugas kalian selanjutnya adalah silakan install SIMPP atau WAMPP untuk servernya. Ini servernya. Kemudian install text editornya kalau belum punya. Jadi kalau di sini nanti saya akan pakai Sublime Text. Terus install browser. Kecuali kalau kalian sabar pakai browser bawaan Windows. Apalagi kalau yang masih pakai Internet Explorer. Lemot biasanya. Dan kadang-kadang banyak errornya juga. Jadi seperti itu. Jadi ini tugas kalian untuk persiapan praktikum. Jadi hari ini walaupun jadwalnya adalah jadwal praktikum, tetap saya jadikan teori. Ya suka-suka saya, emang ada ruangan kan. Jadi gitu ya. Jadi hari ini saya nganggapnya sebagai mata kuliah teori. Jadi semua tutorial installnya atau link downloadnya itu sudah ada di lms.waskita.amikom.ac.id. Tapi cek di bagian kelas teori. Jadi di MI Web Proyek web pemrograman 2, terus kelas Pro 21 di kelas teorinya. Nah, di situ udah ada link untuk download materi, link untuk download masing-masing aplikasi ini. Misal kalau saya text editor pakai Sublime Text, dan ada juga tutorial instalasinya. Gitu ya. Jadi silakan cek di LMS Waskita. Referensi pembelajaran bisa cek di w3schools.com atau di stackoverflow.com. Itu kalau Stack Overflow ini cukup membantu untuk pencarian error coding. Jadi kalau kalian nemu error, percayalah kalian bukan orang pertama yang nemu itu. Kalian bisa googling, lebih mantap, lebih afdol itu googlingnya pakai keyword bahasa Inggris. Karena orang luar itu lebih berpengalaman dan lebih banyak punya jawaban. Jadi lebih bagus googlingnya pakai keyword bahasa Inggris. Ada pertanyaan, silakan email adin.5809@amikom.ac.id atau WA pribadi atau bisa WA grup. Kalau kalian mau izin, nanti saya bisa presensikan manual, tapi bisa WA pribadi saya dulu, DM ya, DM lagi, Wapri. Jadi jangan lewat grup kalau mau izin, di WA Pri aja, Pak, saya ini ada acara keluarga, Pak.
saya lagi sakit gini, gitu ya. Jadi di Webfree aja. Oke, selesai. Alhamdulillah. Jadi kalian nggak perlu rejoin lagi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Kalau masih ada nanti mungkin setelah saya tutup ini masih ada yang ditanyakan, nanti bisa lewat WA grup ya. Oke, karena ini juga udah mau habis perkuliahan untuk sesi online meeting, bukan perkuliahannya yang selesai, sesi online meetingnya aja. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Kak. Terima kasih.